Halo Taurus, selamat datang di bacaan update. Kali ini saya sudah menyiapkan beberapa deck dan seperti biasa kita mulai dari Lenormand yang 9 kartu buat Taurus dan ambil hanya jika resonate. Kalau tidak resonate jangan dipaksakan. Oke, Taurus, sepertinya memang teman itu tricky banget ya. Artinya gini, Taurus tuh selalu butuh teman. Sebenarnya semua orang. Intinya pada saat ini teman itu yang seharusnya atau yang harapannya kita teman bikin kita happy gitu ya. Kayaknya saat ini mungkin harus dipikir 2 kali deh. Artinya bukan berarti kita memutuskan hubungan sama teman-teman kita. Jadi teman ini tanda petik ya. Mungkin ini adalah orang-orang terdekat kita di mana kita biasa share informasi, share perasaan, cerita pagi, cerita siang, cerita sore. Nggak harus teman dalam keseharian, tetapi yang menemani, yang berada di sebelahnya kita ketika kita ingin mengatakan sesuatu, ketika otak kita berproses, ketika hati kita ingin mengatakan sesuatu ya. Jadi somehow itu menjadi fokus yang besar pada saat ini. Tapi sebenarnya kalau menurut saya tidak ada problema besar kecuali komunikasi pada saat ini mungkin memang sudah agak berbeda. Ada yang tumbuh di sini, salah satu tumbuh atau keduanya tumbuh. Tumbuh itu artinya berubah ya. Kita memahami sesuatu, kemudian punya cara pandang yang berbeda. Dan sepertinya mungkin memang untuk beberapa saat ke depan, somehow ada masing-masing punya kesibukannya sendiri. Jadi saya tidak mengatakan salah satu menjadi negatif, menjadi enggak. Jadi lebih kayaknya di persimpangan dan masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tidak ada hal yang jelek, hanya saja barangkali as simple as frekuensi berbagi jauh lebih sedikit dibandingkan biasanya. Oke. Ya, tapi sebenarnya memang somehow Taurus kehilangan ya. Taurus kehilangan ada beberapa hal yang biasanya diperoleh dari teman bicara tersebut. Biasanya kalau ingin mengambil keputusan, mencari kejelasan, ingin mengenali sesuatu, itu paling enak ngobrol sama dia. Tapi kayaknya ada orang lain sekarang yang sudah mengisi hatinya Taurus kalau saya lihat sih. Dan itu mungkin dari zodiak api ya, Aries atau Leo atau satu lagi Sagittarius. Kemungkinan tapi tidak harus. Yang jelas memang somehow kehilangan sebentar tapi udah ketemu lagi dengan orang lain, dan ini membuat Taurus sebenarnya lebih happy sih. Somehow lebih happy. Dan happy dalam arti kata ada beberapa hal yang kemudian bisa berjalan. Jadi artinya memang ini teman dalam misi, katakanlah teman dalam misi tertentu, ada sesuatu yang ingin dituju. Dan ini kayaknya juga nggak bakalan berlangsung lama, sorry. Kalau mungkin ini adalah ada orang baru yang mungkin Taurus merasa ini bisa menjadi yang terakhir. Kayaknya di sini masih berproses juga. Kalau misalnya yang saya bicarakan adalah dari percintaan, dari aspek asmara. Dia masih akan berubah dan mungkin Taurus juga akan berubah. So mungkin ini hanya sementara dari yang biasanya Taurus berbagi, dan barangkali Taurus akan kembali ke yang lalu juga gitu, karena yang ini benar-benar niatnya hanya untuk misi tertentu dan mungkin juga tidak terlalu banyak yang bisa dilakukan bersama setelah misi ini tercapai, dan Taurus akan mencari lagi ya, karena mungkin ya akhirnya kembali ke yang lalu atau ya mencari yang berikutnya.
Oke, kita lihat dari psychic tarot ini buat Taurus. Iya, karena memang Taurus pada saat ini sedang mengalami satu masalah tertentu dan butuh teman yang punya keahlian khusus, punya kemampuan khusus. Memang harapannya Taurus ini kalau bisa jadi partner yang lebih lama lah, artinya seperti itu. Dan memang di sini pertemuan ini sendiri kan adalah satu hal yang sacred ya, spiritual union. Jadi somehow ketemu karena ada kebutuhan dan memang disediakan oleh universe, oleh semesta buat Taurus untuk melalui masalah tersebut. Jadi pada akhirnya sarannya adalah dikembalikan lagi. Kalau memang pada saat itu Taurus meminta, tolong dong ada teman buat saya untuk melalui periode yang sukar, ya, diberi kepada Taurus, tetapi bukan diberi, sebenarnya lebih dipinjamkan dan pada saatnya nanti dikembalikan dan kemudian Taurus akan moving forward ke yang berikutnya. Ya, ini yang tadi ceritanya keulang lagi bahwa nanti akan moving forward. Jadi ini hanyalah sementara, tapi sementara kita bersama dia ini kita bisa pakai, manfaatkan waktunya yang terbaik dan benar-benar datang dari cinta, artinya memang dengan ketulusan, dengan kebaik hatian. Ya, jelas sekali bahwa memang siapapun dia ini tidak akan menjadi selamanya. Ya, dari tadi informasinya adalah itu. Somehow mungkin untuk beberapa Taurus bertanya, orang yang baru ini ya mungkin dari Aries, mungkin dari Sagittarius atau Leo, atau mungkin hanya orang yang kayaknya tuh membuat Taurus kayak bersemangat luar biasa ya, nggak harus dari zodiak tersebut. Itu sebenarnya kayaknya hanya diberikan kepada Taurus untuk Taurus bisa happy aja, kayak nemu lagi, oh iya kayaknya aku sekarang paham tentang arti kebahagiaan, aku paham caranya menjadi bahagia, membuat Taurus yang barangkali tadinya agak blue, agak sedih, agak kayaknya moodnya nggak terlalu bagus, naik dulu gitu ya, jadi kayak melepaskan beban. Dan dia itu mungkin yang ditawarkan juga tidak bisa terlalu banyak ya, masih sedikit, dan mungkin juga banyak hal yang dia nggak perlu katakan kepada Taurus karena memang dia juga berpikir sama, nggak bakalan terlalu lama juga, jadi ya seperlunya aja. Tapi somehow dia adalah orang yang pada saat ini match banget sama Taurus untuk mengejar satu tujuan bersama. Dia memberikan kapasitasnya untuk bergerak dan Taurus bersemangat dan seperti menerima siraman kebahagiaan, walaupun katakanlah tidak akan selamanya, tapi somehow menghabiskan hari itu dengan tersenyum, dengan tertawa. Kan tidak semua hubungan harus berakhir dengan romantis. Jadi ya dilewati saja, cari kebahagiaan ya, selama mampu menjaga hati ya, karena somehow kita juga kalau belum ada sesuatu yang pasti, jangan dinikmati hari itu saja. Each sunrise can be a new beginning. Iya, jadi kayaknya ini bicara tentang hari ke hari. Apapun yang terjadi Taurus, kalau hari ini Taurus bersama dia dan happy, nikmati hari ini. Kalau besok dia masih bersamamu, nikmati hari itu juga. Ya, jadi tetap kembali lagi, kalau saya sebagai orang yang memberi advice ya, nikmati hari. Selama kita menjaga itu tetap dalam cinta, dan cinta itu tidak harus romantis, dalam kasih. Kemudian kita juga menjaga diri supaya kita tidak melewati batasan di mana kita akan merusak diri kita atau merusak orang lain. It will be just fine. Nikmati hari itu, karena hari ketika bersama dia itu will be very precious, sangat berharga. Nanti pada saatnya misalnya sebulan kemudian melihat foto-foto, dulu senang banget, aku senang ketemu dia dan berteman baik dengan dia. Oke, Benita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.